anak-anak hebat Indonesia, hari ini kita akan jalan-jalan seru ke tempat-tempat bersejarah di Kediri. Kita bakal belajar sambil melihat tempat-tempat yang keren banget loh. Nah, kenalin dulu ya, kami dari tim penelitian Universitas Nusantara PGRI Kediri. Tim kami berkolaborasi antara dosen dan mahasiswa dari Prodi PG PAUD, Sistem Informasi, dan Sejarah yang suka banget belajar dan berbagi cerita. Yang diketuai oleh Ibu Intan Prastihastari Wijaya, Magister Pendidikan, Magister Psikologi dari Prodi PG PAUD, dengan beranggotakan Ibu Rina Firliana, Magister Komputer dari Prodi Sistem Informasi, ada Bapak Dr. Andes Yatmin, Magister Pendidikan dari Prodi Sejarah, ada Ibu Dr. Ani Lestari Ningrum, Magister Pendidikan dari Prodi PG PAUD, ada Dwi Yogi Karisma dari Prodi PG PAUD, ada Muhammad Abdul Aziz dari Prodi Sistem Informasi, dan yang terakhir Faris Firmansyah Putra dari Prodi Sistem Informasi. Kami siap menemani anak-anak belajar sejarah dengan cara yang menyenangkan. Siap ya? Yuk kita mulai petualangan sejarah kita dari Simpang 5 Gumul. Bayangkan, kita lagi berdiri di depan bangunan yang sangat besar. Namanya Simpang 5 Gumul. Wah, bentuknya mirip gerbang raksasa seperti di luar negeri ya. Monumen ini dibangun mulai tahun 2003 dan selesai tahun 2008 loh. Letaknya di Desa Tugurejo, Kediri. Simpang 5 Gumul dibangun karena di sini ada 5 jalan besar yang bertemu. Makanya disebut Simpang 5. Bangunan ini jadi ikon Kediri, tempat orang suka jalan-jalan dan foto-foto. Banyak juga ukiran di dindingnya yang menceritakan sejarah Kediri. Jadi, bukan cuma cantik, tapi juga penuh dengan makna. Tempat ini dibangun supaya masyarakat Kediri punya tempat berkumpul dan bangga dengan Kediri. Hebatnya, dari atas bangunan ini kita bisa lihat pemandangan Kediri yang luas banget. Nah, siapa yang mau jalan-jalan ke Simpang 5 Gumul? Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di Museum Erlangga. Tempat ini ada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Museum ini dibuka pertama kali pada tahun 1991 dan diresmikan tahun 1992. Tahu nggak sih kenapa namanya Museum Erlangga? Karena di sini disimpan banyak benda kuno dari zaman Kerajaan Kediri dan Raja Erlangga. Wah, keren banget ya. Coba lihat di dalamnya. Ada patung-patung batu, guci-guci tua, sampai peninggalan yang ditemukan di sekitar Kediri. Dulu, benda-benda ini dipakai oleh orang-orang zaman kerajaan. Museum ini dibangun supaya kita bisa belajar tentang sejarah Kediri. Biar anak-anak zaman sekarang kayak kita tahu gimana hebatnya orang dulu. Kata penjaganya, tiap benda di sini punya cerita sendiri. Ada yang tentang raja bijak, ada yang tentang dewa, ada juga yang tentang kehidupan rakyat zaman dulu. Kayak baca buku cerita ya, tapi ini bentuknya nyata. Makanya kalau ke sini jangan cuma lihat-lihat saja. Kita juga bisa belajar dan tanya ke penjaga museumnya. Nah, udah siap ke tempat selanjutnya? Pegang topi kalian baik-baik ya. Kita mau lanjut ke Goa Selomangleng. Lihat deh teman-teman, sekarang kita ada di kaki Gunung Klotok, di tempat yang namanya Goa Selomangleng. Wah, dari luar saja udah kelihatan misterius banget ya. Goa ini udah ada sejak zaman dulu banget. Ceritanya,
tempat ini dipakai oleh Dewi Kili Suci, putri dari Raja Erlangga. Beliau datang ke sini untuk bertapa dan berdoa supaya bisa jadi orang yang bijak dan kuat hatinya. Coba perhatiin dinding goanya. Ada ukiran-ukiran batu yang dibuat dengan tangan manusia zaman dulu. Hebat banget ya, bisa bikin goa seindah ini. Goa ini disebut Selomangleng, artinya batu yang miring. Coba deh lihat, bentuknya memang agak miring ke samping ya, unik banget. Sekarang tempat ini jadi objek wisata sejarah dan alam. Banyak orang datang buat jalan-jalan, belajar, dan foto-foto. Kalau sore hari, udara di sekitar sini sejuk banget. Kita bisa dengerin suara burung dan gemericik air dari kejauhan. Rasanya kayak lagi petualangan di dunia dongeng. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan ya, karena tempat ini bukan cuma indah, tapi juga punya sejarah panjang. Siap? Yuk kita lanjut ke tempat yang penuh warna dan wangi dupa. Kelenteng Cuiciang. Sekarang kita sampai di tempat yang warnanya cerah banget. Namanya Kelenteng Cuiciang. Kelenteng ini ada di Jalan Yosudarso, Kota Kediri, dan sudah berdiri sejak tahun 1817. Wow, sudah tua banget ya, tapi masih berdiri megah sampai sekarang. Lihat deh atapnya, ada naga-naga kecil di atas. Terus dindingnya penuh hiasan warna merah dan emas. Cantik banget ya. Kelenteng ini adalah tempat berdoa dan ibadah untuk umat Konghucu. Banyak orang datang ke sini untuk berdoa, bersyukur, dan memohon kebaikan. Dulu, kelenteng ini dibangun oleh masyarakat Tionghoa di Kediri. Mereka ingin punya tempat untuk beribadah dan menjaga tradisi leluhur mereka. Sampai sekarang, tempat ini tetap ramai saat perayaan Imlek dan Cap Gomeh. Nah, sekarang siap lanjut ke tempat berikutnya? Kita bakal pergi ke tempat yang tenang dan damai banget, yaitu Goa Maria Lords Posarang. Shh, tenang ya teman-teman. Sekarang kita ada di tempat yang sejuk dan damai banget. Namanya Goa Maria Lords Posarang. Tempat ini ada di Desa Pohsarang, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Goa ini dibangun supaya umat Katolik bisa berdoa dan berziarah dengan tenang. Dulunya, kompleks Pohsarang ini sudah ada sejak tahun 1936. Dan goa yang cantik ini dibuat sekitar tahun 1999. Kalau kalian perhatikan, bentuk guanya mirip seperti Gua Maria Lourdes yang ada di Perancis. Makanya disebut Gua Maria Lourdes Posarang. Di sini ada patung Bunda Maria dan banyak bunga-bunga indah di sekitarnya. Katanya, setiap orang yang datang ke sini pasti merasa tenang banget. Anginnya lembut, suasananya hening, dan hatinya rasanya adem banget. Bahkan, burung-burung di sekitar sini suka ikut bernyanyi pelan. Tempat ini bukan cuma untuk berdoa, tapi juga belajar tentang kedamaian dan rasa syukur. Jadi, semua orang yang datang, siapapun dia, bisa merasakan ketenangan yang sama. Indah banget ya teman-teman. Sekarang, yuk kita siapin diri buat perjalanan terakhir hari ini ke tempat yang megah dan bersejarah, yaitu Masjid Agung Kota Kediri. Nah, kita udah sampai di tempat terakhir. Lihat deh, besar banget ya bangunannya. Ini dia Masjid Agung Kota Kediri yang berdiri megah di depan alun-alun Kediri.
Masjid ini sudah ada sejak tahun 1831 dan sampai sekarang masih jadi tempat ibadah utama bagi umat Islam di Kediri. Wah, udah lama banget ya, hampir 2 abad. Masjid ini dulu dibangun supaya masyarakat bisa punya tempat beribadah dan berkumpul, serta belajar tentang kebaikan dan kedamaian. Bentuknya juga keren banget, ada menara tinggi, kubah, dan jendela-jendela lebar yang bikin udara masuk dengan sejuk. Banyak orang datang ke sini bukan cuma untuk sholat, tapi juga buat belajar mengaji, bersilaturahmi, dan berbagi kebaikan. Masjid Agung Kediri mengajarkan kita bahwa tempat ibadah itu bukan cuma buat berdoa, tapi juga buat menyebarkan kedamaian dan kasih sayang. Nah, petualangan kita di Kediri udah selesai teman-teman. Kita udah belajar banyak banget tentang sejarah, budaya, dan tempat-tempat keren di Kediri. Jadi, jangan lupa ya, Kediri berbudaya dan pastinya ngangenin. Sebelum kita pamit, kami mau bilang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Nusantara PGRI Kediri yang sudah mendukung dan mendanai penelitian seru ini. Karena bantuan kampus tercinta, kita semua bisa berbagi cerita sejarah buat teman-teman kecil semua. Nah, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa ya, tekan tombol like, tulis komen seru, dan subscribe biar nggak ketinggalan petualangan seru lainnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.